Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini aku mau bahas tentang biaya yang kita keluarkan. Lebih tepatnya sih aku ya, yang aku keluarkan sebelum aku dapat pekerjaan. Nah, ini tuh estimasi pengeluaran seminggu ya. Oke, jadi biaya yang pasti ada itu adalah biaya rent atau biaya sewa. Nah, aku estimasiin biaya yang aku pakai di sini tuh contohnya $200 per week ya kan. Nah, kalian jangan lupa pas kalian nyampe pasti kan kalian mesti bayar bond money juga kan. Itu biasa tergantung ya, bisa 2-3 kali atau berapapun tergantung landlordnya. Nah, di sini anggap aja 2 kali uang sewa, jadi 400 dong. Jadi di minggu pertama kalian udah keluarin 600 untuk bayar sewa sekaligus sama bond money. Terus biaya kedua yang kalian keluarin itu adalah biaya transportasi. Nah, waktu itu pertama kali nyampe di sini aku isi Opal card itu buat naik kereta atau nggak bus. Itu aku isi $50 dan dalam seminggu karena aku cari kerja juga kan, jadi kayak kesana kemari gitu. Habis berapa ya? Paling 30 kali ya. Soalnya sekali PP itu biasa bisa 3 sampai 5 tuh paling mahal ya, pokoknya paling mahal gitu kan. Nggak tahu ya, tapi aku selama ini aku naik kereta tuh paling mahal tuh $5 gitu. Tapi ya estimasi 3, 4, 5 lah ya. Jadi kalau dihitung itu sekitar $30 kali ya seminggu. Tergantung kalian seberapa sering naik kereta atau nggak naik busnya. Oke, terus yang ketiga tentunya makan. Kalian tuh pasti butuh makan ya kan. Nah, kalau misalkan kalian super rajin, tapi aku nggak termasuk sih. Jadi pas nyampe kalian bisa langsung ke grocery habis itu belanja. Itu mungkin kalian bisa habis asal kalian beli yang promo nih. Biasa soalnya aku selalu cari yang promo juga. Itu sekitar $50 per minggu lah ya. Tapi balik lagi ke kebutuhan dan porsi makan kalian. Kalau misal porsi makan aku $50 per minggu itu cukup sih, tapi tergantung ya. Kadang aku juga jajan-jajan yang lain, jadi kayak tapi kan kita sekarang lagi bahas minggu pertama, jadi $50 cukup untuk grocery. Oke, kalau misalkan kalian gak grocery, misalkan kalian udah belanja nih, habis itu tetap kita masih pengen makan-makan di tempat lain gitu kan, maksudnya kayak di restoran gitu. Jadi untuk makan di luar itu aku juga ada budgetin sih. Pas pertama kali aku makan di luar itu bukan minggu pertama itu sekitar 3 kali ya, 3 kali atau 4 kali, anggaplah 4 kali biar gampang hitungnya ya guys. Jadi aku sekali makan anggap aja $20, jadi 20 kali 4 itu udah 80 kan. Jadi sebenarnya grocery aku tuh cukup buat minggu ini sama minggu depan. Kenapa ya? Soalnya kan aku kan ada makan di luar juga dan porsinya biasa gede gitu. Tapi kalau makan di tempat sih biasa aku habis ya, bisa masuk sih perut ini. Oke, jadi total untuk seminggu pertama biaya makan, kalau misalkan kalian belanja $50 ditambah dengan misalkan kalian makan di luar $80, itu aku estimasi 4 kali satu makanan $20 gitu. Jadi totalnya sekitar $130. Itu untuk makan seminggu. Balik lagi, tapi kalau kalian rajin masak terus menerus ya bebas. Terus yang keempat, mungkin kalian mau langsung di minggu pertama mau cuci baju gitu, atau mau beli peralatan ya buat cuci baju atau bekal kotak makan atau apapun itu. Kalau aku sih waktu itu karena aku pernah take away, jadi kan dapat yang, tau gak sih, box yang plastik itu yang kalau di Indonesia berapa ya, 1.001 pas 2.001 gitu kalau bisa beli makan di kantin. Nah, aku ada kotak itu bisa masuk microwave juga kan, jadinya aku biasa sih pakai itu sih buat jadi kotak makan gitu. Nah, itu untuk sabun cuci baju sendiri waktu itu aku beli harganya kayak lagi diskon deh. Berapa ya? Kayak $20 deh, $20. Ya, $20. Kalau misalkan kalian mau beli ya sekalian gitu kan di minggu pertama pas ke grocery gitu. Nggak masalah. Terus kalau misalkan kalian kesininya ada teman, biasa tuh kalian pasti ngumpul sih, kayak makan-makan atau jalan bareng. Siapa tahu teman kalian tuh kayak pengen ngajak kalian kemana, terus habis itu kalian juga tertarik mau beli barang apapun, kalian bisa siapin uang sekitar $100 untuk foya-foya namanya. Enggak sih, bukan foya-foya, kayak lebih ke untuk kesenangan pribadi
Ya kan, bener dong, kita tuh harus hemat juga, jangan terlalu pusingin untuk cari kerja terus. Terus next, untuk yang paling penting karena kita tidak bisa hidup tanpa itu adalah kuota atau internet. Mungkin di rumah kalian alias di tempat kalian sewa tuh ada wifi, tapi kan saat kita keluar kita tetap butuh kuota kan. Nah itu balik lagi, kalian mau pakai kartu yang kayak gimana, paket data apa, itu kalian bisa cek-cek sendiri. Kalau misalkan aku estimasi 50 lah ya, $50 per bulan. Nah berarti kalau seminggu itu, tapi biasa sih paket data tuh sebulan ya guys. Jadi ya anggaplah ada sekali beli kan 50 gitu, mau gimana nih, nggak bisa dikurang-kurangin lagi. Jadi yaudah, keluarnya pokoknya $50 untuk paket data. Oke, aku rasa biaya-biayanya itu aja deh. Kalau di total-total jadi sekitar $930 seminggu, atau sekitar, ya kalian siapin uang $1.000 aja lah ya, $1.000 untuk seminggu. Nah, ini kan baru minggu pertama aja guys. Minggu keduanya mungkin kalian bisa lebih murah lagi gitu kan, karena kalian cuma bayar 200 uang sewa, terus ditambah dengan grocery mungkin kalian sudah kayak aduh beli makan mahal gitu kan. Jadi akhirnya belanja aja, belanja mingguan gitu kan, $50. Jadi baru keluar 250. Terus jangan lupa kan opal ya, $30 tuh pas minggu pertama aku kan, karena jalan-jalan terus. Maksudnya kayak kita nyari kerja, interview gitu kan. Minggu kedua mungkin kalian belum dapat kerjaan nih, ya anggaplah tetap 30 gitu. Jadi pengeluaran kalian itu sekitar 280 atau enggak 300 lah ya. Nah tapi balik lagi ya, anggaplah kalian itu kayak maunya masak karena untuk hemat juga kan, belum dapat kerjaan gitu. Jadi kalau dihitung itu 300, ya sekitar 3 jutaan lah seminggu kan, lumayan kan gitu. Jadi saran aku untuk budget sebelum kesini, kita kan estimasi kalau seminggu belum dapat kerjaan nih, kalian seminggu pertama udah keluar kurang lebih 10 juta ya kan. Nah untuk minggu-minggu kedua, ketiga mungkin kalian bisa keluar lebih murah lagi guys. Jadi sekitar 3 jutaan ya kan, 3 jutaan, ya sebulan kalau nganggur, kalau kalian hemat bisa lah ya 20 juta gitu, anggaplah tapi biasanya jujur di sini kalau anak WHV kayaknya sih rata-rata pada dapat kerja ya, asal nggak milih-milih kerjaan gitu loh. Sama kalau misalkan gajinya nggak terlalu besar ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya kita kan kayak baru awal nyampe sini gitu kan, kadang tuh mereka butuh orang yang udah pengalaman kerja di Australia. Jadi kita kayak ya udahlah gitu, daripada kita keluarin uang dari budget pribadi itu kan mending dari gaji, yang penting bisa membiayai hidup kita gitu aja sih. Jadi estimasi 20 juta sebulan cukup sih kalau misalkan kalian mau dapat kerja. Tapi kalau misalnya udah dapat kerja ya kalian bebas lah mau menghamburkan semua uang itu kemana, atau ditabung atau di up to you, oke? So, sekian video singkat dari aku. Semoga ini cukup singkat dan mudah dimengerti, soalnya aku juga by pengalaman aja sih, kira-kira balik lagi hemat atau tidak kalian. Jika kalian hemat ya bagus, kalau tidak seperti saya ya, saya juga hemat sih sebenarnya, cuman nggak hemat banget sih ya, itulah namanya juga cewek. FYI, kalau kalian bertanya tentang skincare, sabun mandi, shampoo, itu semua sudah aku bawa dari Indo. Kenapa? Ya karena aku nggak mau ribet pas pertama kali nyampe, aku perlu menyiapkan itu semua. Maksudnya mesti ke grocery, beli gitu. Jadi mending aku pas nyampe sini, aku beli makan, terus habis itu tinggal ya buat bank, bla 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 bla, sekalian jalan dong itu kan, kita sambil makan. Habis itu ya balik ke rumah, tidur, selesai. Baru besoknya sambil cari kerja, interview, nah kita bisa mampir ke grocery. Betul? So, sekian dulu, bye-bye.